attitude-nya juga kalau di sana namanya mungkin karena negara maju, jadi anak-anaknya ya kebetulan saya magangnya juga di salah satu SMA gitu. Jadi gimana dengan anak SMA di Indonesia dan SMA di sana ya perbedaannya adalah mereka tuh nggak usil. Lagi-lagi nih permasalahan di Indonesia adalah bukunya kurang gitu. Jadi agak sulit untuk Iya, iya. menemukan. Kalau di sana itu perpustakaan Mm. kan 24 jam ya dan senyaman-nyamannya banget gitu. Jadi Teman yang lain juga sudah mendengarkan ya, bagaimana cara ataupun juga pengalaman lah, pengalaman dari Kak Dewi selama mengikuti apa ya, mengikuti perkuliahan di luar negeri dan juga pengalaman tadi sudah menjadi pengajar sebelumnya ya Kak ya, ya. baik itu di kota maupun juga di beberapa daerah lainnya. Oke Kak, kalau gitu mungkin kita akan mewakili teman-teman nih ya, kita akan buka sesi pertanyaan aja mungkin Kak ya. Mungkin ada teman-teman di sini yang dari tadi udah nggak sabar lagi pengen nanya nih, aduh, duh, Ya. pengen tahu banget nih apa dari Kak Dewi ya. Di sini kita sudah punya satu pertanyaan nih Kak, dari FMI Muhaimin. Nah, di sini ada pertanyaan, keren banget Kak. Mohon arahan dan juga bimbingan untuk menjadi awardee. Nah, mungkin bisa give back esai Kak. Nah, gimana tuh Kak? Give back essay. Kalau give back essay saya gimana ya? Saya lebih suka gini, karena tiap orang itu kan punya cara penulisan berbeda. Saya lebih suka menjadi proofreader. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang esainya dia buat gitu, karena kan tadi kan Kak Dewi kan udah bilang kan bahwasanya esai itu kalau kita bikin sendiri dan kita nggak minta bantuan orang lain untuk mereview, untuk proofread, kita akan selalu merasa itu benar. Itu benar, ego kita ada di situ karena kita merasa ini udah benar lah nih berdasarkan dengan pengalaman gua, tapi sebenarnya itu belum tentu gitu loh ya. Jadi memang harus ada orang yang mau membantu mereview, artinya baca kira-kira isinya gini, kalau aku ajukan beasiswa bisa nggak ya gitu. Tapi lihat juga orangnya kadang kan kita ya rambut sama hitam gitu ya gitu, kadang-kadang hati nggak sama hitam gitu. Jadi ada beberapa orang yang mungkin ya the true friends itu adalah ketika kita kita mau ikut ini, katalah reaksi mereka. Kalau mereka bilang, ngapain ini? Nah, itu berarti adalah tipe orang yang mungkin nggak suka ngelihat kalian maju gitu. Jadi carilah benar-benar teman atau orang yang kita anggap memang benar-benar bisa bantuin kita untuk memproofread gitu. Nah, biasanya kalau Kak Dewi ada beberapa yang minta bantuan untuk baca dan review. Ya memang ada sih ketika Kak Dewi sempat, kita akan baca review, tapi nggak cek grammar ya. Karena grammar itu belakang nih. Kalau untuk yang itu kan ada batasan sekian kata gitu. Misalnya kayak 3.000 kata gitu atau 5.000 kata. Um, Biasanya para calon pelamar beasiswa itu mereka tuh stuck. Wah, ini udah kepanjangan, udah habis nih jatahnya. Jadi gimana ya? Nah, jadi makanya nulis esai itu nggak bisa dadakan. Jadi kerjakanlah esainya itu sebelum jauh-jauh hari. Kalau bisa bahkan 2 bulan atau 3 bulan sebelum deadline kita udah kerjakan. Jadi ketika aplikasi beasiswanya buka gitu, Fulbright buka nih, kita langsung kerjakan sekarang gitu. Langsung buka, download, lihat apa aja pertanyaan esainya gitu. Nah, kita jawab sampai kita benar-benar yakin. Nggak apa-apa panjang, nggak usah. Yang menyingkatin, untuk mempersingkatnya itu nanti belakangan, nanti aja belakangan gitu. Jadi sekarang dilihat dulu kira-kira ini poinnya apa, intinya apa yang mau saya lakukan gitu. Nah, kerjakan esainya, setelah itu baru nanti besoknya kita simpan dulu, setelah selesai terus kita baca lagi. Dari diri kita sendiri pun pasti akan ada, wah ini gue nulis apaan ya, kok gini ya esainya ya gitu. Jadi akan terasa bahwasanya ini esai kayaknya belum kompetitif, artinya belum apa-apa gitu. Jadi dibaca kembali sampai benar-benar merasa wah udah nih kayaknya udah pas. Nah tapi kayaknya perlu dibacari orang deh, karena jadi baru baru proofread. Nah biasanya Kak Dewi akan proofread, bantu untuk proofread itu baca apa sih poinnya yang perlu diangkat gitu ya. Jadi tipsnya itu untuk studi objektifnya, kenapa mau ngambil jurusan itu gitu. Ada permasalahan apa yang dilihat sekarang dengan yang akan diambil gitu. Jadi permasalahannya apa sih Iya. pada saat ini? Nggak usah yang muluk-muluk yang terlalu besar. Ambil kasus sederhana. Kasus sederhana misalnya yang ada di daerah sendiri gitu. Nah, misalnya apa ya? Misalnya mungkin kayak penangkaran binatang gitu. Nah, kenapa kok banyak gitu apa gitu. Jadi ada sesuatu
problem. Nah, kemudian mungkin Iya. yang sudah dilakukan untuk membantu menyelesaikan permasalahan itu, tapi tidak efektif. Nah, gitu. Jadi ada yang sudah dilakukan tapi tidak efektif. Solusinya adalah saya harus mempelajari ini dan di Amerika. Nah, itu harus dicatat. Itu kenapa mempelajarin ini untuk memperbaiki ini, kenapa di Amerika. Terus planning ke depan dengan itu apa gitu. Iya. Dimasukkan poin-poin yang itu. Nah, walaupun tidak terlalu wah esainya, nggak masalah gitu. Tapi yang penting kita punya visi misi tujuan yang jelas gitu loh. Jadi nggak usah yang terlalu. Oke. Nah, kalau mau esainya kan gimana ya? Takutnya gini, ada mungkin jurusannya ambilnya maunya sama. Kan Mm-mm. khawatir isi esai Kak Dewi akan Sama ya, Kak? gitu loh, akan mempengaruhi isi Iya. esai dari teman-teman semua. Makanya bukannya Kak Dewi pelit Mm-mm. mau pinjemkan gitu, bukan. Tapi lebih baik dibuat Kak Dewi bantu untuk mengarahkan gitu daripada Oh iya, oke. ya gitu. Karena jujur Mungkin lebih kepada versi sendiri ya, Kak ya. Maksudnya dari teman-teman mungkin bisa create dengan versi sendiri dan juga mungkin nanti sama Kak Dewi mungkin bisa dibantu untuk kasih masukan, kemudian cross check begitu, Kak ya. ya, dan itu yang namanya apa namanya? Hmm, yang proofread itu dan grammar belakangan itu paling belakangan. Jadi kalau mau perbaiki grammar itu Iya, seminggu iya. sebelum deadline, sebelum mau mengumpulkan, nah itu nggak apa-apa. Nah, ngumpul kalau mau submitnya juga jangan terlalu di hari H. Jangan di hari H. Nih, besok terakhir, hari ini baru mau ngirim, jangan. Setidaknya 2 hari sebelum deadline baru kita kirim gitu. Karena kita kan nggak tahu mungkin dengan sinyal, dengan internet, dan ketika Iya, udah mau servernya down gitu ya, Kak ya, biasanya. kan kadang-kadang macet. Iya. Nah, jadi lebih baik Mm-mm. antisipasi itu ya lebih baik yang lebih ya untuk mengantisipasi itu aja gitu. Oke. Mungkin jawaban dari Kak Dewi sudah cukup lengkap ya. Mungkin juga dari teman yang bertanya tadi ya, eh, bisa secara jelas bahwa mungkin bisa di-create dulu sendiri dengan versi sendiri dan juga mungkin nanti apa ya, ada masukan, kemudian ada tips dan juga beberapa cross check dari Kak Dewi mungkin bisa dibantu ya. Ya. Oke, kita next ke pertanyaan berikutnya ya Kak ya. Ini juga sudah ada yang bertanya nih. Assalamualaikum Kak, perkenalkan nama saya Pejuang Sukses. Nah, izin bertanya, apa sih strategi ampuh yang Miss gunakan hingga lulus beasiswa Fulbright ini? Dan bisa nggak sih dijelasin secara singkat gimana tata cara mendaftarnya? Nah, gimana tuh Kak? Ini juga nih yang jadi apa ya, pertanyaan dari beberapa teman-teman yang live juga nih ya mungkin ya mewakili. Oke, silakan Kak. Ya, ampuhnya yang pertama IPK juga kalau bisa memang IPK ketika kuliah itu jangan di bawah 3, peluang-peluang beasiswa untuk luar negeri sulit. Nah, jadi memang harus usahakan memang di atas 3. Nah, dan nilai yang dalam bahasa Inggris, kemudian satu lagi ini additionalnya adalah akte kelahiran. Jadi kalau punya akte kelahiran bahasa Indonesia, usahakan sudah punya yang namanya bahasa Inggris. TOEFL, kalau Fulbright kan TOEFL, jadi modalnya agak murah gitu, nggak mahal karena nggak mesti IELTS.
Kalau IELTS kan jutaan. Nah, kalau TOEFL-nya TOEFL ITP, masih yang paper base gitu. Bukan TOEFL prediction tapi ITP itu menghabiskan ya kalau zaman dulu sih paling paling mahal ya 500.000 satu kali tes. Persiapkan tes ITP jauh-jauh hari. Jadi kita latihan dulu, kerjakan soal-soal. Nah, dalam sehari-hari bagi yang suka dengerin musik, ganti musiknya dengan TOEFL section gitu. Jadi semakin setiap hari itu semakin terbiasa dengan TOEFL, dengan bahasa Inggris, dan bahasa Inggris gitu. Jadi mempertajam pendengaran kita terhadap hal-hal yang berbau bahasa Inggris, terutama dalam bidang TOEFL. Setelah itu ambil tes. Nah, ambil tes dan ternyata misalnya skornya, kebetulan Kak Dewi skornya itu cukup. Jadi sudah mencapai 570 ke atas. Nah, kalau yang misalnya mungkin merasa kemampuannya masih agak di bawah, apa tidak ada salahnya persiapkan jauh-jauh hari, mungkin selama 1 bulan latihan dulu sendiri, latihan soal-soal dalam 1 hari, sediakan waktu setidaknya 1 sampai 2 jam untuk mengerjakan soal-soal TOEFL sendiri gitu. Baik. Oke, sebelum kita lanjut nih Kak. Oh iya, Yep. Kak, ini dari teman-teman kita yang join katanya suara Kakak tidak terdengar. Tapi Kakak terdengar suara saya, Kak? Sangat jelas. Anggi dengar Iya, suara saya juga terdengar. Iya, saya juga terdengar nih. Tapi teman-teman yang lain, em, mungkin oh ini ya oke. mungkin apanya ada yang pakai headset mungkin nggak suaranya nggak begitu loud. Mungkin pengaturan di sana aja karena dari suara Anggi Mm, sendiri jelas gitu. Dan berarti jelas kan ya Kak ya? suara Kakak berarti Iya. technical. Oh iya, oke oke. Ya, kita next dulu ya Kak ya. Mungkin dari sini ada juga menjawab pertanyaan dari teman yang lainnya. Apakah kebiasaan-kebiasaan dari proses belajar mengajar di luar, mungkin dari pengalaman Kakak di luar negeri, ini mempengaruhi cara Kakak mengajar di Indonesia nggak Kak? Nah, ini mungkin menarik sekali bagi para guru ya Kak ya. Mungkin bisa berbagi tipsnya. Apakah ini juga mungkin sama seperti pertanyaan yang ada di bawah ya, relate juga dengan ada juga yang bertanya nih Kak, apakah boleh melakukan observasi saat Kak Dewi mengajar ya sebagai bahan untuk improvement. Secara mungkin yang bertanya di sini juga sebagai seorang guru nih ya, mungkin Bang Arif nih sebagai seorang guru nih. Oke. Oke, mungkin bisa langsung dijawab Kak? Ya. Untuk yang pertanyaan yang pertama tadi, kalau misalnya bagaimana cara saya ngajar di Indonesia, ya tentu selalu ada perubahan ya. Perubahan artinya dalam Iya. keluarga, karena kita guru bahasa Inggris, so we don't use bahasa Indonesia pelan-pelan bahasa Inggris. Jadi membiasakan anak-anak menggunakan bahasa Inggris. Nah, cara mengajar ya perbedaannya adalah mungkin Kak Dewi merasa Kak Dewi lebih memfokuskan kepada student center. Student center artinya biarkan mereka ketika mereka kita tuh harus punya namanya kedekatan dengan siswa gitu. Namanya yang saya bilang you're not fine, bahkan are you sick? Nanti mereka akan ngomong dengan sendirinya. Jadi mereka nggak kita gitu loh. Jadi kita lebih dekat ke siswa. Itu satu. Tapi semuanya dalam bahasa Inggris. Karena itu Iya. menciptakan suasana yang lebih kekeluargaan dengan siswa gitu. Nah, ketika belajar pun bimbinglah mereka sebaik mungkin dengan cara ya kita lihat, oke, okay, how are you going to work with it? Harus ngerjakannya begini. Jadi hal yang kecil kita perbaikin. Misalnya cara mereka bertanya, mereka ingin mengungkapkan pendapat. Kemudian ketika mereka lagi happy, lagi sad, ada yang birthday di kelas itu, tiba-tiba, ya, I'm so sad, miss, why today is my birthday. Dengan, okay, what happened? And birthday. Tapi aku ini miss, bahkan di rumah nggak ada yang ngucapin. Nah, kita langsung nyanyi sama-sama, happy birthday. Jadi kita memang membuat suasananya itu benar-benar nyaman dan menyenangkan dengan menyenangkan terutama bagi siswa gitu. Jadi mereka benar-benar merasa mereka diperhatikan benar gitu. Nah, itu untuk kalau sisanya kalau bagaimana cara ngajar ya apa teknologi yang digunakan gitu tergantung dari sekolah yang kakak punya dan materi ajar apa yang ingin diajar. Tapi tetap selalu KDB mengusahakan suasana belajarnya itu fun. Jadi anak-anak itu happy with me in the class gitu. Gitu. Oke. Pertanyaannya kedua tadi apa ya? Lupa. Iya, ini Kak katanya
mungkin nih yang bertanya sebagai guru juga ya Kak profesinya ya. Mungkin tadi juga bisa mewakili nih. Ya, mau Apakah mungkin pada suatu waktu nih Kak bisa melakukan observasi begitu saat Kakak mengajar? Karena mungkin bisa sharing saat melihat proses Kakak mengajar juga bisa menjadi apa ya salah satu nilai tambah bagi teman-teman guru yang lainnya untuk juga bisa menerapkan saat mereka mengajar begitu Kak. boleh. Memang biasanya kan banyak yang riset dan kebanyakan memang diopernya tuh ke Kak Dewi gitu. Jadi ada yang riset, Oh, ada mahasiswa, ada dosen atau dari mana gitu. Kadang-kadang kalau yang untuk keperluan bahasa Inggris itu memang Kak Dewi yang dilibatkan gitu. Jadi mau lihat Kak Dewi ngajar, oke, fine, just come to my class gitu. Hari ini kita akan bahas ini gitu. Nanti mereka duduk di belakang, ada yang merecord, ada yang video. Kalau untuk Kak Dewi pribadi sih nggak apa-apa, tapi tetap ketika ada tamu dan akan masuk ke dalam kelas itu biasanya kan akan mengundang perhatian dari teman-teman yang lain. Itu siapa, mau ngapain gitu. Nah, harus ada pengetahuan, ada sepengetahuan dari kurikulum gitu. Jadi memang harus dikomunikasikan dulu gitu. Maksudnya mau ngapain, mau lihat saya ngajar keperluannya untuk apa gitu. Kalau hanya untuk apa? Untuk ngelihat aja itu kayaknya untuk di sekolah gimana ya? Hmm, kalau Kak Dewi sih terima gitu. Itu di bagian sekolah sendiri, I don't know gitu, apakah bakal diterima atau enggak gitu. Kalau Kak Dewi, welcome. Siapa aja mau datang silakan. Mau masuk lihat saya ngajar, silakan. Mau join Kak Dewi ngajar atau misalnya palang tanggung kan kolaborasi bareng aja dalam kelas, it's fine gitu. Tapi tetap harus ada prosedurnya yang dijalanin gitu. Jadi ya kalau rasanya memang penting banget mau ngeliat ini, mau lihat ini ya paling bisa datang ke sekolah terus ditanyakan dengan wakil kurikulum. Kalau misalnya beliau mengizinkan ya udah masuk ke kelas gitu aja. Jadi nggak usah dibuat. tuh ya. Ini sudah dapat poinnya ya Kak ya. Berarti memang mungkin dari teman-teman yang lainnya yang mungkin juga apa ya satu jurusan kemudian juga mengajar bahasa Inggris ya Kak ya. Mungkin bisa sharing dan lihat langsung proses mengajar tapi ya dengan cara yang apa ya sesuai dengan prosedur ya Kak ya. Mungkin karena kan di sekolah begitu. Ya. Eh, Oh ya, Kak Dewi, ini kan tadi kita ngobrol-ngobrolnya sampai pukul 20.30 ya tadi ya dibicarakan. Nah, sepertinya nih masih ada pertanyaan. Nah, kalau Kak Dewi sendiri gimana? Apa kita tambah waktunya atau Ah, kalau misalnya banyak yang mau ditanya sampai jam 9 nggak apa-apa. oh ya gak apa-apa ya Kak ya. Kirain ada aktivitas lain setelah ini mungkin. Ntar jam 2 pagi. Tuh, bisa. Oh ya oke oke. Oh ya oke siap. Berarti ini masih bisa nih ya bagi teman-teman yang mungkin masih ada pertanyaan yang dari tadi pengen banget ditanyain sama Kak Dewi ya, mungkin bisa langsung tanya di kolom komentar ya. Oke, Kak Dewi, mungkin dari beberapa pembahasan-pembahasan tadi terkait dengan cara mengajar, kemudian juga pengalaman mengajar di luar negeri ya, apa pengalaman belajar di luar negeri yang kemudian bisa menjadi bahan tambahan juga ketika mengajar di kelas nih Kak. Nah, mungkin dari perbedaan-perbedaan itu nih Kak, mewakili teman-teman guru yang lainnya, bagaimana cara Kakak menghadapi gitu ya? Karena kan ini mungkin situasi dari siswanya sendiri ini sangat berbeda dengan di luar begitu. Dengan apa ya? Mungkin Kakak menerapkan pembelajaran-pembelajaran yang ada di luar negeri tetapi digunakan di Indonesia khususnya di sekolah Kakak saat ini. Nah, gimana respon dari mereka begitu Kak? Kalau untuk menangani jumlah siswa, kalau siswa, nah karakternya ya gimana ya? Kalau gini, waktu Kak Dewi magang di 2016, kita kan ada kesempatan magang di salah satu sekolah yang ada di yang ada di Amerika, terutama itu di Ohio. Uh, Ruangan kelasnya kan nggak sama kayak kita ya. AC. Mm-mm. Kalau misalnya di luar lagi salju tinggi-tingginya, dan pada saat itu lagi kebetulan memang sekolah, itu langsung otomatis jadi ada heater. Nah, jadi anget. Nah, dalam satu kelas itu kan jumlah siswanya nggak banyak. Jumlah siswanya itu hanya sekitar 15. 14 sampai 15 orang itu udah paling banyak gitu di dalam kelas. Dan mereka menggunakan yang namanya Chromebook. Chromebook yang disediakan oleh sekolah. Jadi siswa sama kayak sistem di perkuliahan di sana, mereka tuh punya akun email atas nama sekolah. Nah, misalnya kayak kayak Oklahoma State gitu kan. Jadi kayak Dewi Susilawati at okstate.edu gitu. Nah, kalau yang sekolahnya mungkin at aurora.edu. Jadi mereka punya alamat itu masing-masing. Attitude-nya juga kalau di sana namanya mungkin karena negara maju. Jadi anak-anaknya ya
kebetulan saya magangnya juga di salah satu SMA gitu. Jadi gimana dengan anak SMA di Indonesia dan SMA di sana ya, perbedaannya adalah mereka tuh nggak usil artinya gini, kita misalnya kalau naruh satu benda ya, misalnya lukisan aja deh gitu di dinding luar, itu besok mungkin udah ada coretan segala macam. Di sana tuh nggak ada gitu. Kan anak-anaknya usil kalau di sini, kalau yang saya perhatikan. Kalau di sana Iya, nggak iya. ada gitu. Jadi kalau untuk menerapkan yang lain, bagaimana cara memanage kelas, ya mirip gitu, agak-agak mirip. Tapi di sana kan anaknya nggak sebandel yang di sini. Cuman perbedaannya hanya pada teknologi. Jadi mungkin dulu yang kurangnya pengetahuan tentang bagaimana pemanfaatan teknologi dalam mengajar, biasanya kan hanya PowerPoint, PowerPoint, kemudian presentasi, presentasi. Padahal sebenarnya dengan satu proyektor itu kita bisa menggunakan ke berbagai berbagai kegiatan. Maksudnya dengan satu laptop aja dan juga proyektor itu, misalnya games kita udah langsung tayangkan di sana gitu. Kemudian kuisnya udah menggunakan aplikasi, termasuk misalnya oke, siapa yang mau tampil, nggak ada yang mau tampil, kita spin gitu, ada aplikasinya. Jadi semuanya itu sudah serba teknologi gitu, melek. Jadi anak-anak tuh juga lebih melek dengan yang namanya teknologi, dan suasana belajarnya itu memang lebih dapat dengan anak gitu. Ya mungkin ke teknologi kayaknya yang lebih tepatnya kalau untuk dari segi pengajaran, dan strategi-strategi pengajaran sederhana lainnya tapi bermakna untuk siswa gitu. Memang ada. Oke, berarti mungkin lebih kepada memperkenalkan dan membiasakan siswa untuk belajar berbasis teknologi ya Kak ya, Ya, supaya benar. mereka pun juga nggak kaget dengan beberapa perubahan-perubahan Ya, dalam pembelajaran di beberapa waktu ke depan ya. ya. Oke nih, Kak Dewi, mungkin dari segi pengajaran dan juga pembelajaran di sekolah ya seperti itu. Mungkin juga dari teman-teman yang lainnya juga penasaran ya dengan pengalaman Kak Dewi yang sangat luar biasa, kemudian juga beberapa aktivitas yang saat ini juga dilakukan sangat keren banget ya, maksudnya padat banget kegiatannya baik itu di Jambi maupun di luar Jambi, bahkan di luar negeri sekalipun begitu ya, masih sangat bisa terjalankan. Nah, mungkin dari teman-teman di sini juga penasaran nih Kak ya, apa sih sebenarnya mimpi dari seorang Kak Dewi gitu. Mungkin juga selain dari profesi awalnya sebagai seorang guru nih Kak ya, karena kan memang di Hari Guru ini mungkin bisa ya sharing gitu Kak. Gimana Hmm. sih gitu kalau Kak Dewi sendiri? Kalau mimpinya apa ya? Sebenarnya mimpi ini berubah-ubah gitu dari dulu. Pernah pengen jadi diplomat. Nah, sebenarnya pengennya saya memang kerjanya dengan orang asing dari dulu. Dari dulu misalnya kerjanya dengan orang asing itu di Hmm, NGO. Atau intinya tuh ketika saya bekerja itu memang mungkin orang Indonesia nya sekian persen, sisanya itu adalah orang-orang dari berbagai belahan dunia gitu. That's my dream job gitu. Tapi ternyata saya dapatnya jadi guru gitu. Ya udah, alhamdulillah ketika menjadi guru pun tidak menutup kesempatan Kak Dewi untuk bertemu dengan orang-orang hebat yang ada di luar sana gitu. Jadi uh, apa ya, kalau dibilang yang mau jadi ke depan itu mau jadi apa gitu, saya ingin memberikan kontribusi lebih besar tidak hanya Indonesia tapi dunia gitu. Jadi saya ingin punya punya bukan ambisi tapi punya cita-cita pingin menjadi salah satu perancang mungkin kurikulum internasional untuk di salah satu negara gitu, walaupun tidak Indonesia. Karena memang mempelajari perkembangan dunia terutama dalam bidang pendidikan, it's kind of an interesting things yang dipelajarin gitu. Suka aja gitu, jadi suka ibaratnya tuh udah jadi hobi gitu, kayaknya mau gali ini lagi ya, deh, jadi mau gali ini lagi. Makanya kalau di kelas itu kalau mereka dia mempelajari tentang Borobudur Temple, sejarah ini kan udah gitu, saya akan alihkan mungkin ke hmm, Eiffel atau mungkin New York misalnya, seperti Liberty Statue itu tingginya berapa, ininya berapa, and why location is there gitu. Jadi harus belajar lagi sejarah, kemudian buka lagi buku gitu. Nah, lagi-lagi nih permasalahan di Indonesia adalah bukunya kurang gitu. Jadi agak sulit untuk iya, iya. menemukan. Kalau di sana itu perpustakaan Hmm, kan 24 jam ya, dan senyaman-nyamannya banget gitu. Jadi kalau misalnya hmm. mau keluar perpus itu pun melangkahkan kaki keluar tuh kalau memang udah sangat jenuh, udah sangat jenuh. Kalau nggak jenuh biasanya mungkin mau ngantor di situ, karena everyday itu bisa satu buku saya baca gitu. Karena reading ngebaca itu benar-benar knowledgeable. Jadi memang literasinya harus ditingkatkan deh untuk teman-teman yang ada di sini gitu. Harus memang rajin membaca karena Iya, halo Kak Dewi masih terdengar? ya masih masih.
Oh ya, oh ya, oke. Ya, jadi mungkin berarti Kak ke depannya apakah ada terpikir begitu untuk menjadi seorang pengajar dengan sasaran yang lebih tinggi gitu kayak mungkin apa Ada, menjadi udah seorang pasti ada, dosen ya. gitu. Udah pasti ada. Saya pinginnya untuk ke depan, memang ada rencana mau ngelanjutkan untuk studi S3. Jadi lagi berjuang untuk bisa dapat lagi seat, artinya ada chance untuk bisa berangkat S3. Tapi maunya sih coba negara yang lain gitu. Maksudnya learning experience-nya di setiap negara itu kan berbeda kan. Nah, tapi ya balik lagi kalau sementok-mentoknya harus balik lagi ke Amerika Serikat untuk S3, why not gitu selama scholarship gitu kan. Intinya nggak pakai duit sendiri gitu. Karena hidup di negara orang kan Iya, mahal ya, benar-benar. mahal. Jadi kalau rupiah Iya, itu tak sebanding dengan dengan uang, dengan biaya di luar negeri gitu. Rupiah tuh nggak ada iya, iya, apa-apanya benar-benar gitu. Kak. Jadi ya kalau misalnya kita merasa kaya punya uang 2 miliar itu kalau di sana itu is nothing gitu loh. Jadi pengen melanjutkan studi S3 dan mudah-mudahan bisa mewujudkan yaitu tadi yang saya bilang menjadi salah satu perancang untuk kurikulum pendidikan di yang nggak usah muluk-muluk. Kalau misalnya bisa Indonesia alhamdulillah, kalau misalnya nggak bisa ya mungkin ya cari negara lain yang mungkin sangat-sangat membutuhkan gitu. Ada Bucut Oke. ya, I miss you. I miss you too Bucut. Ini banyak sekali nih Kak, kayaknya mungkin ada juga nih siswa-siswa Kakak, kemudian juga ada nih ada Banyak, oh Miss banyak banget. Dewi, semoga sehat selalu ya, my favorite teacher Alhamdulillah. ever. Nah, iya. Oh ya Kak, ini juga masih ada pertanyaan nih Kak nih kayak dari Kak Bella ya pertanyaannya. Izin bertanya nih Kak, ada Hmm. keinginan untuk jadi capsek nggak Kak? Nah, kalau iya atau enggak kenapa? Oh, Ah, kira-kira ada keinginan jadi capsek Kak? saya nggak tahu ya kalau capsek ini berat berat pertanyaannya. Saya ngelihat PSS itu kan manajemen ya, belajar manage sekolah, kemudian memanage para guru gitu. Keinginan ada tapi tidak besar, tidak seambisi saya untuk menjadi salah satu orang yang memang berpengaruh dalam perancangan kurikulum gitu atau kegiatan hal atau apa gitu. Makanya saya lebih tertarik sekarang untuk menggali, sedang berusaha untuk membuat project dengan salah satu teman yang tidak dari Indonesia, tapi kita ingin membuat project bareng lintas benua, jadi dua negara. Dan kita pingin itu tuh bisa memberikan manfaat ke halayak banyak, tapi tidak hanya pada negara kita sendiri, itu tapi juga untuk negara orang lain. Kalau untuk Capsec, makanya saya kayaknya memang harus saya tegaskan, ambisi tidak ada, ambisi tidak ada, tapi kalau misalnya dipercaya mungkin Hmm. saya akan ambil gitu. Tapi kalau untuk berambisi, cita-citanya ingin jadi kepala sekolah, I don't think that it's in my list gitu, karena ada rasanya terhutang ke diri sendiri yaitu ingin studi lagi untuk S3. Jadi pengen mission accomplished dulu deh gitu, baru baru bisa yang lain gitu. Kalau misalnya mau jadi kepala sekolah ya ya oke, tapi later not now gitu. Nggak sekarang deh kayaknya. Momennya lagi nggak pas. Ya ampun, Kak Dewi masih sangat sangat energik ya Kak ya. Maksudnya masih sangat apa ya powerful sekali untuk bisa melanjutkan studi, kemudian juga untuk bisa tahu lebih banyak tentang pendidikan yang akan dicapai begitu ya. Mungkin dengan misi-misi saat ini ya Kak ya sangat luar biasa sekali dan mungkin bisa memotivasi kita nih bagi teman-teman yang lainnya, teman-teman guru juga yang lainnya bahwa ternyata apa ya menjadi seorang pengajar itu ya tidak hanya toh di sekolah aja nih kayak Iya, mungkin banyak benar. juga aktivitas-aktivitas di sekolah yang bisa kita lakukan tapi juga bisa kita lakukan aktivitas-aktivitas di luar lainnya. Nah, Benar. jadi memang nggak menutup kemungkinan ini apa ya sangat-sangat relate dengan tema kita malam hari ini ya Kak ya walaupun kita apa ya seperti mungkin mengajar di sekolah menengah atau apa ya siswa SMA begitu. Um, Kemudian harus melanjutkan pendidikan ke luar negeri begitu Kak dan juga tidak menutup kemungkinan bagi teman-teman yang lainnya yang juga mengajar di SMA maupun juga tingkat dasar atau tingkat sekolah menengah yang pertama juga mungkin bisa mengikuti jejak Kak Dewi yang sangat luar biasa ya Kak ya. Sangat semangat dan energik nih Kak ya untuk melanjutkan pendidikan S3. Sedang disusun nggak ya? Amin, bantu Ya doa semoga mudah-mudahan dipermudah. ya, amin ya. Semoga diberikan kelancaran dan kemudahan dan apapun yang bisa di apa ya bisa diimpikan kemudian bisa tercapai ya kak ya. Amin, Dan amin juga ini Eva. kak
mungkin di tema kita Hari Guru ini Kak, bagaimana sih sebenarnya tips dan trik dari Kak Dewi sebagai seorang guru yang begitu energik, powerful dan juga apa ya, sangat bisa open minded sekali dengan pendidikan dan pengajaran, terusnya nggak hanya terpaku di Indonesia aja gitu Kak, tapi juga bisa open minded ke berbagai isu-isu yang ada di luar negeri dan bisa tentunya termotivasi untuk bisa belajar ke luar negeri nih Kak. Nah, gimana sih tipsnya Kak? Apa ya tipsnya? Harus dari diri sendiri. Jadi kalau dari diri sendiri sebenarnya gini, kalau mau ke luar negeri, kalau mau kuliah mendapatkan beasiswa, jangan pernah munculkan yang namanya isu mau jalan-jalan. Jadi itu Oh, nggak sulit untuk traveling. lulus ya, sulit untuk lulus gitu. Jadi benar-benar fokuskannya adalah untuk dedikasi. Dedikasi artinya memang punya cita-cita ingin ilmu yang kita dapat itu bisa memberikan manfaat kepada kalayak banyak gitu. Jadi tidak hanya pada satu golongan di lingkungan kerja, tapi juga di luar lingkungan kerja gitu. Nah, kalau tips-tipsnya adalah ya rajin-rajin baca, buka apa namanya informasi-informasi tentang beasiswa. Memang saya agak menganjurkan beasiswanya adalah beasiswa dari pemerintah luar, artinya pemerintah luar negeri gitu, karena networkingnya itu tidak sama dengan yang beasiswa dalam negeri gitu, itu berbeda. Jadi kalau pemerintah luar negeri networkingnya itu sudah internasional gitu. Nah, terutama Fulbright karena kita kan Fulbright itu dari berbagai negara. Jadi ada Fulbright Indonesia, ada Fulbright Germany, kemudian dari UK juga ada, kemudian Filipina dan beberapa negara-negara yang ada di Afrika. Italia juga ada, Russia, semuanya ngumpul gitu. Jadi kita tuh networkingnya tidak hanya di orang-orang yang ada di Indonesia gitu. Ya nggak apa-apa kita di sekolah mungkin Betul. terlihat biasa aja gitu, tapi sebenarnya kita sudah punya pergaulan dan network bekerja dengan berteman dengan orang-orang yang berada di luar sana yang sama-sama punya, mereka tuh pendidik gitu, pendidik dan researcher gitu, peneliti, dan mereka juga yang bekerja. Karena kalau beasiswa kan, beasiswa ini kan tidak ditujukan kepada guru ataupun dosen gitu, tapi semua kalangan, mau baik itu dalam segi bisnis atau mungkin dia seorang jurnalis gitu, dan dia juga mungkin seorang petani mungkin gitu, tapi memang mendapatkan beasiswa karena ada petani yang mungkin yang luar biasa, bukan petani yang biasa-biasa gitu. Jadi kita punya networking yang nggak hanya kayak Kak Dewi ini, nggak hanya yang dari pendidikan gitu, tapi yang non kependidikan juga banyak gitu loh. Bisa saling Iya, benar-benar. bertanya. Kalau misalnya, oke, okay, I get this information, sebelah can you help me? Nanti kita akan lakukan ya meeting sebentar, nanti mereka akan jelaskan begini-begini. Oke, okay, I get it, thank you so much. Udah, gitu. Jadi memang networkingnya itu lebih sangat-sangat luas. Kalau saya bilang tuh memang amazing gitu, luar biasa. Jadi memang pintunya itu udah kebuka, kita tinggal pilih, wow ini yang mana ya, yang mana ya, siapa nih yang mau gue cari nih, nah gitu. Jadi semuanya ada. Iya. Mm-mm. Mungkin dari segi networkingnya ya Kak ya. Ya jadi Menarik juga nih Kak, mungkin tadi iya terkait dengan mungkin motivasi dan juga semangat dari Kak Dewi untuk apa ya bisa studi ke luar negeri walaupun juga mungkin awalnya menjadi pengajar ataupun guru di sekolah menengah ya Kak. Nah, mungkin Kak dengan beasiswa yang tadi sudah Kakak achieve ya, mungkin ada beasiswa Fulbright. Nah, mungkin dari teman-teman di sini ada juga yang sudah mulai kepo dan juga tertarik nih Kak dengan beasiswanya. Nah, mungkin bisa di-spill Kak, biasanya nih beasiswa Fulbright ini bukanya di bulan-bulan berapa gitu Kak? itu udah sekitaran September atau November itu udah buka. Sekarang tuh udah buka loh. Dan close-nya itu Oh, di 15 Februari. Jadi sebenarnya teman-teman masih ada waktu dari Desember ya. Tinggal Desember sama Januari untuk mempersiapkan aplikasi sebelum tutup di 15 Februari gitu. Jadi ya kalau misalnya belum ada TOEFL ITP ya segeralah ambil tes gitu. Nah, manfaatkan waktu mungkin di Desember usahakan sudah ada tes antisipasi kalau misalnya skornya nggak cukup. Kalau untuk yang S2 kan 575. Nah, kalau misalnya nggak cukup berarti ada kemungkinan untuk ngambil lagi tesnya di Januari gitu. Ketika hilang, halo, kedengaran nggak?
Oh ya, halo, Tadi halo. hilang. Iya, Oke, teringat oke. Kak. Iya, Nah, oke. tadi tiba-tiba langsung freeze. Oh iya. Kalau misalnya mau ngambil TOEFL-nya ternyata nggak nyampe, nah bisa diulang lagi di Januari gitu. Nah, enaknya beasiswa Mm-mm. Fulbright adalah biaya-biaya kita nggak mikirin banyak, kita hanya biaya awal. Kebetulan Kak Dewi kemarin dapat TOEFL-nya dari Dinas Pendidikan. Mereka ngadakan, Kak Dewi ngikut gitu, dan alhamdulillah skornya nyampe, jadi gratis Oh, semua pakai gitu. Jadi nggak perlu wow. nyari-nyari tempat yang lain untuk Iya, ikutan iya, iya. apa namanya ya untuk Tesnya bisa ya. ikutan ya untuk ikutan TOEFL jadi nggak pusing nyarinya gitu. Nah nanti kalau misalnya sudah lulus dan dinyatakan sebagai kandidat tapi masih kandidat ya belum grantee kandidat, nah itu baru akan mempersiapkan yang namanya internet based TOEFL tapi itu semua sudah ditanggung oleh Fulbright jadi tidak ada keluar uang sepeser pun gitu gitu. Wis, Mm-mm. mantap banget Itu nih Kak ya. Mungkin itu nih yang bisa teman-teman juga notes ya bahwa beberapa informasi terkait beasiswa Fulbright mungkin saat ini sudah dibuka nih Kak ya. Mungkin jadi scholarship sudah hunter nih bisa udah buka. dimulai Mm-mm. kepo-kepoin dan juga mungkin bisa diguyur dari sekarang nih beberapa persiapan-persiapan lainnya Iya ya Kak. dilihat. Berarti Kak Mm-mm. em, Ya. untuk beasiswa Fulbright sendiri ini Kakak udah apa ya, udah dari lama memang mengincar beasiswa ini ya Kak? Atau memang pada saat searching beasiswa ada yang muncul open beasiswa Fulbright gitu? Um, Salah satu incaran saya memang udah lama incar Oh, uh, dan dapat yang pertama kali kan gitu. Tapi untuk yang S2 sebenarnya saya juga ngincar, tapi juga ada negara lain saya incar. Tapi nyangkut di Fulbright, alhamdulillah gitu. Jadi gini, tebarkan jaring sebanyak-banyaknya pesan dari Kak iya. Dewi gitu. Tapi pelajarin dulu beasiswanya. Kalau misalnya hanya parsial atau setengah, jadi setengahnya lagi kita yang ngeluarin biaya ya jangan cari yang tulisannya benar-benar fully funded. Fully funded itu artinya memang Mm-mm. kita nggak ada ruginya, maksudnya semuanya disediakan gitu. Jangan yang partial, misalnya hanya uang kuliahnya aja yang dibayar. Nah, biaya hidup gimana? Gitu kan. Kita kan harus mikirin biaya hidup kita di sana gitu. Dan Iya, benar-benar. biaya di luar negeri itu besar, besar sekali gitu. Jadi kalau nggak fully funded, mau nanggungnya dengan uang rupiah kita yang kita tukarkan ke US dollar, kita gunakan di sana yang harganya itu mungkin setengahnya malah gitu. Jadi rasanya tuh nggak worth it gitu. Jadi memang harus menggunakan celah beasiswa. Jadi kesempatannya ambil Oh, dari iya. beasiswa gitu. Oh iya, oke oke. Ternyata Kak tadi ada pertanyaan yang ke-skip nih sama kita. Ternyata ada pertanyaan di atas yang juga menarik nih ya bagi guru-guru juga yang mungkin biasa dirasakan saat keseharian menjadi seorang guru nih Kak. Pertanyaan dari Kak Elvira Sihaan ya. Ah Bagaimana ya, Kak cara supaya bisa mengatasi jenuh mengajar Kak? Ya, mungkin ini adalah keluh kesah dari guru-guru di luar sana ya Kak ya. bener. Kadang Kak Dewi juga ngerasain jenuh, capek gitu kan. Tambah lagi dengan ya dan namanya pemerintah. Jadi kadang-kadang birokrasinya yang begini, kemudian begini Mm-mm. gitu. Intinya ya abaikan, abaikan aja yang seperti itu gitu. Tetap kita masuk ke kelas, kita mau ketemu siswa, kita mau have fun dengan siswa gitu. Jadi itu ya masuk ke dalam kelas. Gitu Oh. aja. Oh, ya. Intinya bangun apa ya kenyamanan sendiri mungkin kayak baik di lingkungan sekolah Ya, maupun bangun di dalam kelas ya kenyamanan lingkungan sendiri. sekolah. Ya, Benar. Dan mm, tetap ya fokus, oke. tetap fokus dengan tujuan kita apa sih? Nah, gitu. Oh iya benar-benar. Tapi kadang memang benar dari siswa pun juga kadang merasa kadang banyak ya kayak siswa yang merasa mungkin apalagi belajarnya udah siang-siang hari itu udah mulai males-malesan gitu ya. Mungkin bisa dibangun cara pengajaran yang seperti apa Kak kalau Kak Dewi sendiri? Kasih dulu ice breaking pas udah mau Oh, mulai iya. ya kita bisa Iya, iya. oke, stand up gitu, stand up, everybody stand up kita sendiri dulu gitu. Ya namanya jadi guru jangan kejam-kejam, nanti kalau misalnya kejam-kejam anak nggak mau belajar. Apalagi bahasa Inggris dengan apalah ini gitu, mereka kan berpikir seperti itu Iya. kan gitu. Nah ditambah lagi kalau Hmm. gurunya udah malas berbahasa Inggris dalam kelas, jangan harap siswanya akan mau, akan pintar bahasa Inggris. Kenapa? Tuh gurunya nggak bisa kasih contoh gitu. Jadi kasihlah contoh yang baik. Hmm. Kalau kita sudah berhasil memberikan contoh yang baik ke siswa, secara otomatis whatever you ask them to do in the classroom, they will follow and they will do what you ask them gitu. Jadi mereka bisa Iya. ngelakuin apa yang kita perintahin gitu. Dan jangan terlalu stres kalau misalnya kelihatan mereka capek. Oke, right. Are you tired? Ya.
Now let's play this one gitu. Main bentar dulu, baru kita iniin gitu. Jadi memang harus jangankan siswa kita juga capek kan gitu kalau udah Bener, kesiangan bener, bener. gitu. Jadi ya tetap aja semangat. Caranya adalah ya kita bikin how we make ourselves feeling comfortable gitu. Itu yang paling penting ya Kak ya. Jadi Paling penting. siswa nyaman, kita nyaman, jadi pembelajaran pun akan lebih menyenangkan ya Kak ya. Dan Jangan juga lupa memang benar tersenyum. mungkin Iya. Jangan lupa yaitu tersenyum dan tertawa. Perlu joke loh di dalam kelas gitu. Jadi biarkan suasana. biar Iya, karena kalau sudah tegang suasananya gitu, itu anak-anak ini nggak masuk loh ini. iya benar-benar. Apalagi pelajarannya susah gitu Kak ya. Benar. Ya. Oke. Di sini Kak ternyata bagi teman-teman yang mungkin ada yang mau bertanya lagi masih bisa bertanya ya di 5 menit terakhir mungkin sebelum kita closing ya. Sambil menunggu mungkin ada teman yang bertanya nih Kak Dewi mungkin juga bisa berbagi bagaimana sih sebenarnya Kak apa ya pesan ataupun juga saran-saran dari Kak Dewi sendiri terkait dengan pendidikan secara khusus guru di Indonesia ya Kak ya. Kita sebagai pendidik kebetulan di hari guru nasional ini supaya kita bisa punya pola pikir yang energik yang juga mungkin bisa open minded kemudian bisa apa ya menerima perubahan-perubahan yang ada supaya juga agar para guru di Indonesia ini kemudian bisa memperbaiki kualitas-kualitas pendidikan di Indonesia juga gitu Kak. Harus punya pola pikir maju. Pola pikir maju artinya ya gurunya juga harus maju gitu loh. Nah, kan banyak kesempatan ya, kesempatan untuk bertanya atau mungkin kesempatan untuk menambah ilmu yang bisa didapat gitu. Jadi setiap guru itu sebenarnya punya kesempatan. Jadi intinya ya menggali potensi gitu, menggali potensi sendiri gunanya untuk siapa dan untuk peserta didik dan juga untuk apa untuk perkembangan diri sendiri gitu. Jadi kalau untuk itu pesan Kak Dewi ya cuma ambillah kesempatan yang ada untuk belajar gitu loh. Jadi perbanyak momen-momen itu jadikan untuk kesempatan belajar gitu. Jadi ya nggak usah males-malesan. Hal yang terkadang bikin moodnya naik turun ya. Mungkin ada hal ini, hal itu gitu banyak Betul, betul, faktor. betul. Ya banyak sekali faktor yang bisa bikin guru tuh kadang merasa down gitu naik turun. Tapi tetap aja ya udah tujuan saya adalah ini dan ini gitu. Dan ingat kita kan punya pergaulan tuh tidak hanya di lingkungan sekolah. Jadi perkembangkan sayap itu juga sampai ke luar sana gitu. Jadi ada sesuatu yang mungkin kita nggak bisa dapat dari sekolah, kita dapatnya dari tempat lain gitu, dari sumber yang lain, dan itu bisa kita bawa ke lingkungan sekolah. Jadi itu akan selalu merubah pribadi kita gitu. Jadi lebih baik dan lebih baik. Nah, apabila banyak guru-guru yang seperti itu, jadi pendidikan di Indonesia itu pasti akan jadi lebih maju gitu. Iya. Oke. Ya sepakat sih Kak gitu. Ya. Mungkin juga di Hari Guru ini Kak juga apa sih sebenarnya satu kata nih Kak menurut Kakak satu kata yang mendeskripsikan profesi guru gitu. Saya cuma bisa bilang inspiring. Oh iya. Oke. Jadi mungkin inspiring gitu. Bisa memang benar-benar menginspirasi. Ya, guru juga bisa menginspirasi dan juga semoga bisa menjadi inspirasi bagi siswa dan juga beberapa orang-orang yang ada di lingkungan kita gitu ya Kak ya. Iya. Oke, Kak nggak terasa nih ternyata udah 2 menit lagi jam 9 gitu ya. Cepat banget nih ya rasanya ya. Mungkin masih banyak juga pertanyaan-pertanyaan lainnya terkait dengan beasiswa Fulbright yang mungkin belum bisa kita gali lebih dalam dari seorang sosok Kak Dewi ya. Mungkin kita bisa sharing session lagi di beberapa waktu ke depan ya Kak ya. Iya, oke, baik. Siap ya Kak ya nantinya. Kupas tentang beasiswanya. Ya, oke. Mungkin lebih dalam tentang beasiswa Fulbright nanti mungkin ada sesi-sesi berikutnya ya Kak ya dari beberapa info-info malam ini. Semoga info-info yang sudah dibagi oleh Kak Dewi juga mungkin pengalaman-pengalaman yang sudah dibagikan dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional hari ini
bisa bermanfaat untuk kita semua ya Kak ya. Karena sudah di akhir perjumpaan kita malam hari ini ya Kak ya. Jadi memang ada perpisahan nih sepertinya Kak. Ya, Hmm. oke. Biasanya kalau perpisahan itu menyedihkan ya Kak ya, tapi semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan-kesempatan berikutnya, tentunya dengan ilmu-ilmu yang baru dan juga pengalaman-pengalaman yang baru ya Kak ya. Semoga bisa Amin, amin, insya sharing-sharing Allah. lagi di lain waktu ya Kak. Ya. Oke, terima kasih teman-teman semua yang sudah join dan juga apa ya, menggali pertanyaan-pertanyaan juga dari seorang sosok Kak Dewi ya. Oke, semoga malam hari ini sesi pertanyaan dan juga diskusi inspirasi malam hari ini juga bisa menginspirasi kita semua sebagai seorang guru dan juga di sini saya ucapkan selamat Hari Guru untuk seluruh guru yang ada di Indonesia ya. Semoga Terima kita semua bisa kasih. selalu ya, selamat Hari Guru Kak. Terima Ya, semoga kasih. kita ya, Selamat Hari Guru semoga kita untuk semua semua bisa peserta ya. menginspirasi ya. Oke. Oh ya Kak, ini sebelum kita menutup perjumpaan ada sedikit kenang-kenangan dari sahabat ilmu Jambi. Sebentar ya Kak ya. Oke. Nanti mungkin sesi ini akan sekarang untuk saat ini secara virtual ya Kak ya. Oh, apa Oke, itu? ini ada sedikit kenang-kenangan Kak dari SIJ, dari teman-teman SIJ malam hari ini untuk Kak Dewi mungkin akan sampai di rumah di beberapa waktu ke depan ya. Ini saya serahkan secara virtual dulu Baik. ya Kak ya. Alhamdulillah, terima Ada sedikit kasih. kenang-kenangan dari SIJ Kak, ada eh, plakat yang juga mungkin ini bisa menggambarkan sosok guru, sosok Kak Dewi ya. Terima kasih ya. Kemudian ini juga ada, ya. Oke, mungkin kita bisa foto dulu ya, Kak ya. Oke, 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 oke. Yuk. Oke, ya, oke sebentar. Oke, ya. Satu, dua, iya. Iya. Oke. Oke Kak, Terima mungkin ini kasih. nanti bisa sampai di rumah Kakak ya. Nanti kita Terima akan kasih banyak. kirimkan ke alamat Alhamdulillah. Kakak. Ya, terima kasih banyak Kak untuk sharing sessionnya malam hari ini. Semoga Kakak sehat selalu dan tentunya bisa Amin, 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 menginspirasi amin, lagi ke depannya. Semoga apa yang sedang diusahakan saat ini bisa tercapai dan berjalan dengan lancar amin, ya Kak amin, ya. amin, Oke, amin, insya kalau Allah. gitu kita tutup perjumpaan kali ini. Semoga bisa bertemu di lain waktu Kak. Terima kasih Ya, sekali lagi Kak Dewi sudah meluangkan waktunya dan juga berbagi pengalaman yang luar biasa ya Kak ya. Saya Anggi Lestari, perwakilan dari Sahabat Ilmu Jambi, mengucapkan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bergabung malam hari ini via virtual di live Instagram Sahabat Ilmu Jambi. Terima kasih teman-teman semua dan juga mungkin akan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan lainnya mungkin nanti bisa sharing langsung sama Kak Dewi ya. Nanti ada sudah di tag Instagram Kak Dewi di Instagram Sahabat Ilmu Jambi ya Kak ya di beberapa terima postingan. kasih. Oke, nanti boleh dikepoin dan juga di follow nih Kak ya. Mungkin nanti akan banyak follow-follow Kakak nih ya terkait dengan pertanyaan tentang Jangan-jangan, beasiswa mungkin Kak. jangan-jangan 3 minggu lagi itu emailnya udah penuh email Kak Dewi itu. Semua Ah iya Kak, pengalaman Dewi benar-benar ini. benar. Ini kayaknya banyak banyak siswa-siswa Kakak nih ya. Terus sudah ada Bye Iya, Miss, Bye. iya banyak yang Oke, kenal. Hmm. iya oke deh. Kalau Semuanya, gitu Kak, Miss Devi sampai nggak ketemu bisa. lagi. Benar, Miss Devi nggak bisa menyapa satu persatu. Di sini ada guru Iya. senior kita ini, ada Ibu Cut. Ya, makasih banyak udah Oh iya, halo menghadiri. Bu Cut. Ya, oke. Salam kenal ya Ibu Cut ya. Semoga bisa bertemu lagi di virtual berikutnya, di sesi virtual berikutnya dan saling berbagi pengalaman di beberapa waktu ke depan ya. Oke, Amin, kalau insya gitu Allah. saya tutup pertemuan hari ini. Sampai jumpa lagi dan selamat istirahat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Hai.